أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا رسول إلا نبي بعده أرسله الله رحمة للعالمين. Para ayah bunda, bapak ibu, teman-teman, para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, pada waktu yang baik ini kita kembali mencurahkan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dikuatkan hati kita, dimudahkan hidup kita untuk melaksanakan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semula dengan sebuah hikmah daripada Imam Ibnu Al-Iskandari tentang pesan atau doa terbaik yang diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam, "Khairu ma taquluhu ma huwa qalibuhu minka." Sebaik-baik permintaan kepada Allah adalah apa yang diperintahkan atau apa yang diminta kepada Allah meminta kepada kita apa? Itu. Yang Allah minta kepada kita apa? Beribadah. Maka beribadah itu adalah permintaan terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sangat luar biasa kita tadabbur surat Al-Fatihah. Dahulu ketika saya ya usia-usia kecil, ketika baru-baru masuk pesantren, ketika berusaha beresapi mana Al-Fatihah dalam sholat, kok enggak ada ya di dalam sholat kita itu permintaan supaya kita kaya raya. Dan di dalam baca Al-Fatihah itu kan enggak ada supaya jadi orang sukses, supaya jadi orang hebat, kok enggak ada. Tapi kok yang ada ihdinas siratal mustaqim. Kenapa kok ihdinas siratal mustaqim? Bukan ya Allah jadikan aku seorang raja, seorang presiden, seorang menteri, seorang apa saja kemudian. Tapi kenapa kok yang ada ihdinas siratal mustaqim? Karena al-hidayah atau berjalan dengan jalan ubudiyah kepada Allah itu adalah sebaik permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dulu ketika bapak belum sukses atau ketika ibu masih susah dahulu, kalau ada yang susah dari dulu, ada nggak? Jadi mungkin dahulu bapak itu pernah susah, ada nggak pak? Atau udah semuanya? Dahulu ketika sebelum menjadi orang sukses, sebelum punya rumah mewah, sebelum punya mobil mewah, cita-cita kita satu. Ketika sudah tidak punya daya dan upaya, saya masih punya harta, masih punya tabungan, masih punya fasilitas dunia, tidak repot-repot lagi. Tapi ketika semua itu sudah didapatkan, ketika jabatan sudah tinggi, ketika harta sudah banyak, ketika rumah mewah sudah ada, apakah semua itu memberikan kepada kita kebahagiaan? Dan banyak orang yang menyadari tidak. Tapi masih banyak juga yang seperti itu. Dari situ kan kita bisa lihat, ternyata harta yang kita harapkan, jabatan yang kita cari, kekayaan yang kita kumpulkan ternyata tidak menjanjikan kebahagiaan. Makanya dari awal Allah mengajarkan kepada kita minta itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Maka Imam Ibnu Al-Iskandari menjelaskan kepada kita sebaik-baik permintaan kita kepada Allah adalah meminta agar Allah mudahkan kepada kita untuk melaksanakan apa yang diminta kepada kita. Dia minta kepada kita ibadah, maka sebaik-baik permintaan kita adalah bagaimana kita bisa menjadi seorang hamba untuk beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam doa kita setelah sholat, di antaranya adalah Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Rabbal alamin, untuk senantiasa bisa berzikir menyebut nama ini, dikatakan juga dari bahasa kita pada hari ini, untuk dimudahkan lisan kita untuk menyebut nama Allah. Kemudian wa ala syukrika, dan juga untuk bersyukur kepadamu. Kita selama ini banyak mintanya modalnya ada, tapi syukurnya kurang. Kita minta harta aja tapi
pernah meminta syukurnya kepada Allah. Kita minta hartanya dibanyakin, rumahnya dibanyakin, semua dibanyakin, tapi nggak pernah meminta agar dikabulkan syukur kepada Allah di dalam apa yang kita minta. Kecuali sebagian di antara orang yang berhak kepada Allah SWT. Tidak semua pasti banyak orang yang berhak kepada Allah SWT. Kemudian wa'ala syukrika wa'ala husnul ibadati, dan juga untuk bisa bagus dalam pengabdian kepadamu. Ini doa diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu kita lihat Rasulullah SAW sesusah-susah apapun beliau, dua batu yang mengikatkan untuk menyempal perut beliau agar tidak keroncongan, agar tidak nyambung. Tapi beliau tidak pernah meminta dunia kepada Allah SWT. Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana disebutkan di dalam suratul Maidah, diminta oleh kaumnya, wa in qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka an yunzila 'alaina ma'idatan minas sama'. Wahai Isa, mampukah Tuhan menurunkan maidah dari langit? Maka dari doa dan permintaan mereka itulah makanya nama suratul Maidah. Hidangan dari langit mereka minta kepada Allah melalui lisan Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi Isa mengatakan kepada mereka, bertakwalah kalian kepada Allah. Bukan begini cara beriman. Kemudian mereka tetap meminta kepada Nabi Isa, artinya mereka jadikan itu sebagai standar. Kalau seandainya engkau turunkan, berarti kamu benar. Kalau seandainya Tuhan menurunkan permintaan kami ini, berarti kamu benar. Dijadikan itu sebagai syarat untuk beriman secara lebih dalam kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala inni munazziluha 'alaikum wa man yakfur ba'du minkum fa inni mu'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal 'alamin. Aku turunkan untuk kalian, oke, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian ngotot, oke. Ini kan untuk permintaan masalah harta dunia. Aku turunkan untuk kalian makanan yang kalian minta itu. Tapi masalahnya, fa may yakfur ba'du minkum, siapa di antara kalian yang kufur setelah aku beri, maka fa'u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal 'alamin. Aku akan menyiksa dia dengan siksaan yang tidak seorang pun aku siksa dengan siksaan tersebut seperti yang diberikan kepada mereka di atas dunia. Jadi permintaan kita terlalu banyak terhadap dunia ini kadang-kadang itu menjadi musibah buat kita. Karena Allah sudah janji di sini. Maka dari itu Imam Ibnu Al-Iskandari mengawali pertemuan kita pagi ini, pesannya adalah mintalah kepada Allah untuk diberikan kepada kita sesuatu yang dia minta kepada kita. Ibadah yang bagus, zikir yang bagus, ketaatan yang bagus, itu yang harus kita minta kepada Allah SWT. Ini nanti akan kita bahas lebih dalam di dalam ihdinas siratal mustaqim. Salawat dan salam bagi junjungan kita yang mulia Sayyidina Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan Allah Ta'ala, nama maaf belum bisa kita lakukan karena laptop yang kecil yang kemarin itu giga kunci sehingga jadi sudah tadi malam kejadiannya. Jadi terpaksa bahwa ini diharapkan ini bisa menyelesaikan masalah, ternyata belum bisa. Tapi insya Allah surat Al-Fatihah kita semuanya hafal. Insya Allah nanti juga akan direkam juga dan bisa membaca ini. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemarin kita sudah masuk sedikit tentang Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah jelaskan pendapat para ulama terkait dengan status Bismillah sebelumnya atau terkait status Alhamdulillah. Apakah di ayat kedua atau ayat pertama daripada surat Al-Baqarah? Jumhur ulama boleh dikatakan mengatakan bahwa Alhamdulillahirabbil alamin disepakati sebagai ayat daripada surat Al-Fatihah yang bukan maaf. Jumhur ulama mengatakan bahwa Alhamdulillah adalah awal daripada suratul Fatihah. Nah, jadi jumhur ulama, berarti kita enggak jumhur ulama, mazhab Syafi'i berarti enggak jumhur ulama. Nah, nanti dulu, maka di sini kita lihat
ada perbedaan pendapat antara para ulama, itu bukan berarti untuk menunjukkan bahwa pendapat yang bertentangan dengan pendapat umum itu adalah sesuatu yang dhaif atau sesuatu yang majruh atau sesuatu yang mencacat. Kan? Buktinya sampai sekarang, walaupun misalkan mazhab Hambali mengatakan bahwa Bismillah itu adalah awal pada suratul Fatihah, tapi ketika kita baca dalam salat disirkan. Mazhab Hanafi mengatakan Bismillah itu bukan awal pada suratul Fatihah, tapi dia adalah ayat yang menjadi pembeda antara surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Artinya ayat pembatas daripada Al-Quran. Dan mereka juga berpendapat disirkan ketika kita sholat, di dalam sholat kita ketika kita membaca suratul Fatihah. Sedangkan mazhab Maliki berpendapat bahwa Bismillah itu bukan bagian daripada suratul Fatihah. Awal daripada suratul Fatihah itu menurut mereka adalah Alhamdulillahirabbil alamin, dan makruh dibaca di dalam sholat baca kita Bismillah itu, dan tidak apa-apa dibaca di dalam sholat-sholat sunnah kita. Sedangkan mazhab kita, mazhab Syafi'i, mengatakan sesuai dengan Qur'an Makkah dan Qur'an Kufah Irak sekarang. Semoga Allah lepaskan mereka daripada situasi yang ada saat ini. Menurut mazhab Syafi'i bahwa Bismillah adalah awal daripada suratul Fatihah. Walaupun menurut jumhur ulama fuqaha yang lain itu bahwa Bismillah ini tidak disepakati sebagai ayat yang wajib dibaca di awal suratul Fatihah. Akan tetapi setiap mushaf yang ada diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Arab Saudi dia mengikuti mazhab mana? Mereka katanya mengaku mazhabnya Hambali. Al-Quran catatan Saudi Arabia menulis Bismillah pertama atau Alhamdulillah. Tetap saja Bismillahirrahmanirrahim sebagai pertama. Nah, maka dalam hal ini juga salah satu penguat bahwa Bismillah ini adalah sesuai dengan mazhab Syafi'i dan juga sesuai dengan mazhab Qurra Makkah dan Qurra Kufah bahwa dia adalah awal daripada suratul Fatihah. Walaupun demikian, kita meyakini ini adalah yang paling kuat, tapi kita tidak boleh melemahkan pendapat yang lain. Kita siapa? Maka kita siapa? Kita Imam Ahmad gitu, atau kita Imam Syafi'i sehingga kita katakan ini dhaif. Imam Syafi'i aja mengatakan pendapat saya benar dan pendapat yang lain bisa jadi benar. Pendapat saya benar bisa jadi salah, pendapat yang lain salah tapi bisa jadi benar. Maka kalau menemukan sesuatu dari pendapat saya kata Imam Syafi'i, maka cocokkan dia dengan kalam Allah dan kalam Rasulullah SAW. Nah, jadi dalam hal ini permasalahannya sudah selesai. Jadi nggak usah kita mungkin. Kita baca Alhamdulillah awal ada pendapat ulama, dan itu sesuai dengan riwayat. Sebagaimana di dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Rasulullah SAW mengatakan, aku bagi sholat antara aku dengan hamba dua bagian. Ini sudah kita sampaikan hadis itu kemarin. Dan awal kepada hadisnya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi di dalam Sahih Bukhari itu disebutkan bahwa awalnya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, sedangkan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan kepada Sayyidina Anas bin Malik, di situ terdapat perbedaan pendapat. Dalam satu riwayat Al-Imam As-Sahabi Al-Jalil, Al-Imam Sayyidi Anas bin Malik, sahabat Rasulullah SAW, mengatakan bahwa Rasulullah memulai Al-Fatihah itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat yang lain, dia menyatakan bahwa beliau memulai dengan mendengarkan Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Bismillahnya tidak kedengaran. Di dalam riwayat yang ketiga, Anas bin Malik menyebutkan bahwa Rasulullah tidak menjaharkan. Nah, jadi dengan adanya perbedaan riwayat ini, para ulama pun juga berbeda. Ketika disebutkan tidak menjaharkan, berarti kan tidak berarti tidak membaca. Nah, maka ini diambil oleh pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, sehingga mereka memang Rasulullah membaca
Bismillahirrahmanirrahim, dan itu adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Tapi beliau atau Rasulullah SAW mensisihkan bacaannya, dan itu diambil oleh mazhab Hambali. Nah, sedangkan mazhab Syafi'i sesuai dengan apa yang ada, sesuai dengan yang diterima oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i ini kan pertama kali belajar agama itu kan di Mekah. Kita sudah jelaskan bahwa Qurra Mekah, para pengajar Al-Quran di Mekah mengajarkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah awal daripada surat Al-Fatihah. Beliau berangkat ke Irak, di sana ada Kufah. Para Qurra Kufah juga mengajarkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah awal daripada surat Al-Fatihah. Nah, sedangkan di Madinah, Bismillah ini disirkan atau tidak dibaca oleh penduduk Madinah, dan termasuk di dalamnya adalah Imam Malik ibnu Anas pendiri mazhab Al-Madinah. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita coba tadabburi ayat yang kedua daripada surat Al-Fatihah. Tapi sebelum itu mari kita sama-sama baca surat Al-Fatihah sesuai dengan namanya. Ini adalah surat yang kita mudah-mudahan Allah SWT membuka hati dan pikiran kita untuk bisa menerima nur pancaran cahaya dari ayat Allah SWT. Wa ala hadhihi wa ala kulli shay'in Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu kalau secara bahasa artinya adalah pujian. Pujian ini hanya bisa dari kata-kata. Makanya pujian, kemuliaan tidak hanya sesuatu yang dipuji, tapi hanya dengan lisan. Saya memujinya dengan sikap tidak bisa. Saya memujinya dengan perbuatan tidak bisa, tapi memuji itu adalah dengan lisan. Maka ini adalah salah satu amalan lisan. Maka jangan sepelekan amalan lisan kita. Seseorang itu masuk Islam dengan apa? Dengan amalan lisan. Dia sholat, kemudian dia berpuasa, tapi dia tidak pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka tidak sah apa yang dilakukan. Dulu bapak nikah pakai lisan atau pakai perbuatan? Alhamdulillah, pakai lisan. Saya nikahkan si fulan anak-anakku dengan engkau dengan mahar sekian munai. Kemudian kita jawab, aku terima nikahnya fulanah dengan mahar sekian dan sekian munai. Dengan lisan juga. Setelah dengan lisan itu semuanya jadi halal. Yang dahulunya nggak boleh bersamaan, sekarang jadi boleh bersamaan. Lisan. Maka Allah Subhanahu wa taala memulai dengan sesuatu dengan lisan. Pertama, segala sesuatu dimulai dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, kemudian disebutkan sifatnya yang Rahman dan Rahim. Kemudian ketika mulai masuk ke dalam apa yang kita lakukan, Allah ajarkan kita memulainya dengan lisan. Maka walaupun kita baik, walaupun niat kita bagus, tapi kalau tidak pernah kita ucapkan, orang itu tidak tahu. Kenapa kamu lakukan ini? Niat saya sebenarnya baik. Misalkan dia mencuri, atau dia niatnya korupsi. Niatnya baik kata dia. Tapi kalau dia tidak jelaskan, misalkan ada orang yang mohon maaf, ada mencuri mangga. Karena dalam pikiran dia, kalau dia tidak makan itu dia mati. Maka dia curilah mangga. Terutama mangga yang jatuh ya, kalau itu kan halal ya. Atau mangga yang ada di jalan, kemudian dia ambil satu untuk kemudian dia biarkan saja, dia dipukulin, dia diapain, dia biarkan saja. Maka dalam hal ini ketika dia mengucapkan, dia jelaskan dengan lisan dia, maka orang akan paham. Maka ini pentingnya amalan lisan kita. Fir'aun seperti disebutkan di dalam surat Yunus. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa sudah menunjukkan tongkat yang berubah menjadi ular, kemudian juga ditunjukkan bahwa ular-ular yang mereka buat itu ditelan oleh tongkat Nabi Musa alaihissalam, dikeluarkan tangannya oleh Nabi Musa, nampak cahaya, dikirim untuk mereka itu ada belalang, ada
kata, ada darah, ada nanah, ada gunung, semua bentuk ayat Allah sudah ditunjukkan kepada mereka. Tapi ketika itu mereka mengatakan inna hadza lasahirun alim. Ini adalah seorang penyihir, kata mereka. Yuridu ayyukhrijakum min ardikum famadza ta'malun. Dia ini sebenarnya ingin mengusir kalian. Dia ingin merebut kekuasaan kalian. Apa yang kalian? Menurut kalian pendapat kalian apa yang akan kita lakukan terhadap dia? Kemudian mereka sepakat keluarkan dia, bunuh mereka. Maka itu mereka lakukan ketika Nabi Musa alaihissalam menampakkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka sudah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam laut merah, ketika itu mereka mengatakan annahu la ilaha illallah amantu bihi bani Israil. Aku beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israil. Kemudian kata Allah apa? Hatta idza adrakahu al-gharq qalu amantu. Ketika engkau sudah tenggelam kau mengatakan amantu. Allah katakan apa? Al-ana waqad asaita qabl. Sekarang baru kamu beriman. Sekarang kamu baru mengatakan aku berislam. Aku tunduk kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israil. Tidak, kata Allah Subhanahu wa taala, amalan lisan dia tidak. Seorang yang taubat juga dimulai dengan lisan. Hati kita ini semuanya boleh katakan baik. Maling itu pun kalau tanya hati dia katakan baik. Kenapa dia maling? Hati ini sebenarnya tidak ingin maling. Jadi kalau sesuatu yang ada dalam hati tidak diucapkan, maka tidak ada nilainya di sisi Allah SWT. Makanya para ulama menjelaskan bahwa iman itu ada 3 unsur atau 3 bagian daripada unsur keimanan. Yang pertama al-i'tiqad bil qalb. Ada keyakinan di dalam hati. Apakah keyakinan dalam hati saya cukup? Tidak cukup. Banyak orang kafir dia yakin. Banyak juga orang yang sebenarnya ketika dia belajar Islam berlaku ke Islam. Banyak mereka yang melihat Islam ini terzalimi, tapi dia tidak mengeluarkannya dari lisan dia. Maka yang pertama maksudnya adalah al-iman al-i'tiqad bil qalb. Kekuatan keyakinan yang ada dalam hati. Kemudian yang kedua adalah unsur yang harus dikeluarkan dengan lisan, al-iqrar bil lisan. Makanya ada kalimat asyhadah. Itu adalah diikrarkan dengan lisan. Kemudian untuk kesempurnaan apa yang ada dalam hati dan apa sudah diucapkan dengan perbuatan, yang diucapkan dengan lisan, maka diwujudkan di dalam amal perbuatan. Maka 3 unsur inilah yang membentuk keimanan pada diri seseorang. Kalau dia hanya ada iman di dalam hati saja, itu adalah kalau tidak dia bersyahadat maka dia tidak beriman. Tapi kalau seandainya dia sudah bersyahadat dan dalam amal perbuatan dia tidak menandakan apa yang ada di hati, tidak mampu berbuat dengan lisan, tidak mampu berbuat dengan tangan, maka dia walaupun dia sudah bersyahadat, tapi iman dia adalah selemah-lemah iman. Kalau hanya dalam hati, Rasulullah katakan, barang siapa yang melihat kemungkaran adalah dia juga dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, kalau tidak mampu dengan hatinya, dan itu adalah selemah iman. Kalau kita hanya melihat orang yang jahat, kita hanya bisa mencegah dengan hati kita seperti saya tidak mampu lah saya, dan tidak juga dikeluarkan statement, tidak berani dia menggunakan resiko, dibully dan segala macamnya, maka dia dapatnya yang level yang paling bawah saja. Tapi itu masih mending. Yang kedua adalah yang levelnya lebih tinggi atau yang tengah, yaitu dengan selain yang ada di hati diucapkan dengan lisan. Kemudian yang ketiga, ketika dia sudah mengucapkan dengan lisan, maka sedikit orang yang mampu untuk berubah dengan tangannya atau untuk menunjukkan amal-amal keimanan dengan amal perbuatan. Dan kata Rasulullah, orang yang ketiga ini adalah orang yang paling tinggi level keimanan. Jadi dimulai dengan perbuatan kita itu dimulai dengan alhamdulillah. Segala sesuatu dimulai dengan bismillah seperti kemarin. Tapi apa yang kita lakukan kita mulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan kita. Kemudian Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, apa perbedaan antara pujian dengan syukur? Jadi ini perlu kita bedakan. Kalau pujian itu adalah seperti kita katakan tadi adalah dengan lisan kita. Tapi ketika
ketika kita bersyukur kepada Allah bedanya apa? Kalau pujian, di sini ada, jelas ya? Saya bacakan ya. Usahakan ya. Jelas ya? Yang pertama mengatakan bahwa syukur dan hamdu itu sama. Jadi siapa yang memuji berarti dia bersyukur. Siapa yang bersyukur berarti dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang pertama. Jadi kalau sudah sama berarti tidak usah kita bahas. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa alhamdulillah itu lebih umum daripada syukur. Alhamdulillah itu dengan apapun yang Allah berikan kepada kita atau secara global itu kita bisa memuji Allah dengannya. Tapi kalau syukur ada kaitan dengan hal-hal yang tertentu. Kalau melepaskan dari bencana, maka dia bersyukur. Itu kaitannya dengan syukur. Maka kalau seandainya dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, dia kemudian bersyukur, memuji Allah juga, tapi dia sambil bersyukur. Nah, sedangkan kalau alhamdulillah itu secara mutlak semuanya bisa dia semuanya bisa masuk di dalamnya. Sama mirip dengan pendapat yang ketiga, sebagaimana disebutkan oleh Imam Abu Hayyan, bahwa syukur itu berkaitan dengan pujian dengan amal dengan perbuatannya Allah. Allah menciptakan, maka dia jadi dia patut untuk bersyukur. Dia menciptakan kita bersyukur karena dia telah menciptakan kita. Dia memberi makan kita, memberi rezeki kepada kita bersyukur karena dia sudah memberi rezeki kepada kita. Tapi kalau seandainya Allah tidak berikan kepada kita apa-apa, maka Allah tetap dia maha terpuji, dia tetap maha memiliki alhamdulillah. Jadi tidak terganggu oleh perbuatan dia. Ketika dia menyiksa suatu hamba yang zalim, dan Allah tidak pernah zalim. Ketika dia menimpakan bencana kepada suatu negeri, itu Allah tetap maha terpuji. Karena alhamdulillah itu tidak terkait dengan perbuatan Allah SWT. Jadi ini perbedaan pendapat para ulama. Ini perbedaan istilah saja. Tapi intinya adalah kepada kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk senantiasa memuji. Kita lahir sempurna, kita tetap memuji Allah, dan Allah tetap maha memuji. Kita lahir kurang sempurna, kita memuji Allah. Kita cacat fisik atau cacat apa saja, kita tetap memuji Allah, tetap bersyukur kepada Allah. Itu perintah daripada Allah SWT kepada kita. Jadi itu inti daripada makna kalimat alhamdulillah. Di dalam kalimat alhamdulillah ini, para ulama ahlul lughah itu menyebutkan ada nama alif lam. Ada alif lam yang disebut alif lam ma'rifah. Di sini kita lihat pada kata alhamdulillah di sini kan ada al itu namanya alif lam ma'rifah. Makna alif lam ma'rifah ini dijelaskan oleh para ulama itu terdapat beberapa macam. Di antaranya adalah untuk lil ahdi. Lil ahdi itu contohnya adalah aku mengambil misalkan meja. Tolong ambil meja yang ada di kursi yang ada di dalam ruangan sana. Kemudian bawalah meja itu ke sini. Ambil meja di sana, kemudian bawa ke sini. Maka ketika kita mengucapkan dalam bahasa Arab, atau kita katakan begini, lihatlah meja yang ada di sana, kemudian bawa ke sini. Unzur maktaban unzur maktaban fil qa'an, thumma khudhil maktab ila huna. Lihatlah meja yang ada di dalam sana, kemudian bawalah meja itu ke sini. Pada kalimat yang pertama kita katakan unzur maktaban. Maktaban tanpa ada alif lam. Kemudian pada kalimat yang kedua kita katakan wa khudh al maktab, ada alif lam di sini. Itu namanya untuk al-ahd. Untuk menunjukkan bahwa alif lam ini mengarahkan yang dimaksud dengan maktab yang kedua ini atau meja yang kedua ini adalah meja yang pertama juga.
Darabtu rajulan, aku memukul seorang laki-laki. Fa ghadiba rajul, aku memukul seorang laki-laki. Itu tidak ada alif lam di situ. Apa? Darabtu rajulan. Darabtu rajulan, tidak ada alif lam di situ. Kemudian pada potongan kedua, fa ghadiba rajul, maka laki-laki itu, jadi ada mana itunya sih. Maka laki-laki itu marah. Fa ghadiba ar-rajul, maka kata itu diambil daripada alif lam yang terdapat pada ar-rajulu yang kedua, atau pada kata rajulu yang kedua yang di dalamnya ditambahkan dengan alif lam ar-rajulu. Itu namanya alif lam lil ahli. Alif lam untuk menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata ini adalah apa yang disebutkan sebelumnya. Itu makna pertama daripada alif lam ma'rifah. Makna yang kedua, dan ini yang menjadi pembahasan kita, maknanya adalah untuk al-istighraq. Istighraq itu artinya menyeluruh, holistik, semuanya. Makanya terjemahannya apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Segala itu dapat dari mana? Ada kata alif lam. Alif lam al, kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Jadi al itu yang diterjemahkan oleh para ulama penerjemah Al-Qur'an sebagai makna segala di dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi untuk menunjukkan bahwa segala puji itu hanyalah bagi Allah. Kalau begitu kita nggak boleh dapat pujian, ya. Kita nggak boleh dapat pujian, aslinya bukan punya kita. Kita jadi apa saja, ustaz, jadi imam, suaranya bagus, nggak usah merasa kita patut dipuji. Kita jadi maaf, nggak ada nyindir siapa, nyindir saya aja. Misalkan jadi pengurus masuk, jadi ramai masuk gara-gara kita. Ini gara-gara saya nggak usah, Allah yang menggerakkan saya. Ketika misalkan kita menjadi atasan dan sukses apa yang kita lakukan di dalam tempat kerja kita, nggak usah kita katakan ini gara-gara saya. Bukan, Allah yang menggerakkan segalanya. Karena semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari awal Allah ingin mengangkat ini. Jadi kita jangan punya ambisi dari awal. Karena kita karena punya ambisi itu maka banyak kecewa. Aduh, masjid itu kalau saya bukan gara-gara saya itu gak jadi itu. Tapi sekarang nama saya pun disebut juga tidak. Jadi dah mulai begitu. Sudah ingin mengambil haknya Allah. Aduh, pengajian itu kalau bukan saya yang isi itu pasti kosong. Saya pun isi juga mesti kosong. Jadi kalau sudah ada rasa-rasa itu, maka ini adalah awal daripada pembangkangan kita kepada Allah. Maka dari awal Allah mengangkat itu, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah. Maka kita nggak usah haus dengan pujian. Makanya orang-orang yang ikhlas itu, mereka tidak akan pernah melambung ketika dipuji. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu adalah orang yang disepakati sebagai umat yang terbaik daripada umat Rasulullah. Orang yang terbaik setelah Rasulullah sejak kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ketika dipuji, apa yang dia katakan? Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka katakan. Dan ampunkanlah aku terhadap apa yang tidak mereka ketahui. Coba ya kan, Abu Bakar Siddiq yang sudah menjamin masuk surga. Ada 10 orang daripada sahabat Rasulullah yang sangat terpuji, dijamin masuk surga, dan kepalanya itu adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. 5 atau 6 orang daripada orang yang pertama masuk Islam itu melalui lisan atau melalui ajakan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dia yang kedudukannya setinggi itu, ketika dipuji dia mengatakan, ya Allah, ampunkan aku terhadap apa yang mereka tidak tahu. Aku tahu tentang ini. Karena dia kembalikan kepada Allah SWT. Karena dia tahu, dia tidak berhak untuk berpuji. Harusnya kita begitu. Dan kalau orang yang harus pujian, Bapak itu pasti menderita. Karena tidak melihat penderitaan orang yang harus pujian. Di mana saja, bahkan di masjid-masjid juga, di musola-musola. Kalau sudah harus pujian, nggak dapat pujian yang diharapkan, itu kecewa. Dan
Kenapa? Karena dia ingin mengambil haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seorang guru saya, mungkin Bapak Ibu sebagian mungkin suka ada dengan kajian beliau. Beliau guru dan teman saya, beliau Dr. Al-Wazi Hashim. Ketika terjadi polemik tentang beliau, kalau beliau ada sebuah statement beliau yang dianggap menghina pada saat itu kita, dia mengatakan di dalam muhasabah diri, ya apa yang kulakukan ini apakah benar karena dirimu atau karena dirimu? Kajiannya luar biasa dalam kajian. Tapi ketika dia dihadapkan dengan seperti itu, dia tidak menyalahkan orang lain pada diri dia. Apakah ini karena selama ini aku mengejar agar orang dapat kepada aku, agar aku dikatakan orang yang hebat, agar aku dikatakan ulama besar, agar aku diberikan gelar macam-macam. Ataukah karena ini? Karena engkau ya. Jadi dikembalikan kepada Allah, kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa kita istighfar terus. Sehari kadang-kadang Rasulullah itu 70 kali, sehari kadang-kadang 100 kali. Rasulullah SAW yang sudah dijamin dosanya sudah diampuni, dan yang akan diampuni, yang akan datang itu sudah diampuni oleh Allah SWT. Setiap hari minta ampun kepada Allah sebanyak 100 kali. Kita tiap hari bikin dosa, merasa saya kira-kira istighfar, dosa yang mana lagi istighfar? Dosa yang mana lagi yang kita katakan? Padahal sebenarnya yang harus kita tanyakan, nikmat yang mana lagi kata Allah? Tapi ayat Allah yang kita kalau kita karena saking sombongnya kita, dosa yang mana lagi yang harus? Kayaknya berzina bukan, ghibah juga bukan, sholat sudah di masjid, hadir pengajian juga. Saya harus istighfar yang mana lagi? Pusing dia bikin dosa dia, dan dia tidak sadar dosanya sangat berbiasa banyak. Maka dari itu dari awal Allah kata, alhamdulillah, jangan pernah melakukan sesuatu untuk mencarinya untuk diri kita. Kan kita diajarkan untuk yabtaguna wajah Allah, mencari wajah Allah, yabtaguna amratillah, mencari keridhaan Allah. Itu kan yang kita diajarkan dalam hadis Rasul, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita keluar dari itu Bapak Ibu, maka sungguh kita menderita batin dan juga pasti lahir kita juga akan menderita. Jadi ini dari kata alhamdulillah. Kemudian Rabbil Alamin. Rabb itu artinya adalah Tuhan, pemilik. Kalau Tuhan bisa kita katakan Tuhan mana? Rabbul Ardi. Kalau kita katakan Rabb secara misalnya kita sebutkan Rabb, ya Rabb, ya Rabb, dan kata Rabb itu tidak boleh kembali kecuali hanya kepada Allah. Kalau secara mutlak tidak ada embel-embelnya di belakang, tidak ada alami, tidak ada tanah. Rabbul Dar, Tuhan rumah, Rabbul Ardi, Tuhan tanah, Rabbul Ma, Tuhannya harta. Kalau tidak ada kita tambahkan di belakangnya, maka yang dimaksud di situ hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh dibawakan kepada yang lain. Itu kata-kata Rabb. Kalau sebelumnya kata Allah sama sekali tidak boleh dikatakan untuk yang lain. Tapi kalau Rabb hanya dipakaikan untuk Allah kalau seandainya di belakangnya tidak ada kata-kata. Tapi kalau ada kata-kata tambahan, maka boleh seperti tadi. Siapa yang punya tanah ini? Man rabbuhadih al-ard. Siapa yang pemilik daripada atau tuan daripada tanah ini? Boleh. Makanya pada saat Rasulullah SAW menyampaikan suratnya kepada Kisra Persia. Jadi Rasulullah itu ketika tahun ke-6 Hijriah, 6 ke 7 Hijriah, setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah, di mana tidak ada lagi perang, artinya gencatan senjata antara Quraisy dengan Rasulullah SAW, maka saat itu dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW untuk mengirimkan surat-surat dan risalah kepada raja-raja yang ada di sekitar Jazirah Arab. Di antaranya adalah kepada Kisra Persia. Maka Kisra Persia ini ketika membaca surat Rasulullah, dia kirimkanlah ke gubernurnya di Yaman. Dia kirimkan ke gubernurnya di Yaman agar mengirim dari Yaman seorang yang kokoh, seorang yang kuat, seorang yang kekal untuk menjemput
rakyat jelata. Dia mengatakan Rasulullah itu adalah rakyat jelata. Ini penyakitnya para raja. Dia memandang orang itu adalah rakyat dia, budaknya dia. Lihatlah budak ini katanya. Bawalah dua orang yang kuat dari negerimu, kemudian bawa rakyatku ini yang mengaku sebagai nabi depan. Kemudian datanglah utusan daripada gubernur Yaman ini ke Madinah, bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian utusan itu hanya ditanggapi santai oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan kepada dia, tunggulah sampai besok untuk datang lagi ke sini. Besok kamu datang lagi ke sini, kata Rasulullah kepada utusan daripada gubernur Yaman dan daripada Kisra Persia. Karena ketika itu Persia menguasai Yaman. Maka besoknya utusan daripada gubernur Yaman ini datang lagi kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, Rabbi qad qatala rabbaka hadilain. Katakan kepada gubernur, tadi malam Tuhanku telah membunuh Tuhanku. Malam tadi kata Rasulullah. Kemudian orang ini bertanya kepada Rasulullah, apakah benar apa yang katakan? Iya kata Rasulullah. Maka pulanglah kedua utusan ini ke negeri Yaman lagi. Sebelum dia sampai ke Yaman, kemudian ternyata di Yaman sudah sampai surat dari Persia, dari pusat kerajaan Persia sudah sampai ke Yaman. Isinya adalah bahwa putra mahkota kerajaan Persia sudah membunuh bapaknya, dan sekarang ketaatan adalah untuk si putra mahkota yang sudah diangkat menjadi raja atau sudah menobatkan diri menjadi raja. Maka ketika dua utusan ini mendapatkan berita itu daripada gubernur yang ada di Yaman, maka saat itu dia langsung masuk Islam. Nah, dalam ungkapan Rasul ini Rasulullah mengatakan apa? Rabbi qad qatala rabbakuma. Tuhanku telah membunuh Tuhan kalian atau Tuhan kalian. Maka boleh dikatakan rabbakuma di sini walaupun betul Allah. Kenapa? Karena di belakang kata-kata Rabb itu ada dhamir kuma, ada tambahan. Jadi tidak tidak mutlak Rabb saja. Kemudian al-alamin Bapak Ibu Allah SWT, ini terdapat perbedaan pendapat antara para ulama. Ada mengatakan itu adalah maksudnya adalah manusia, ada mengatakan maksudnya adalah jin dan manusia. Astagfirullah itu artinya adalah dua makhluk yang diberikan beban oleh Allah, yaitu jin dan manusia yang diberikan ibadah, yang dipuji oleh Allah SWT. Ini pendapat yang kedua mengatakan demikian. Ada dia mengatakan semua yang diciptakan itu adalah alami. Hewan ternak, iblis, malaikat, semuanya. Termasuk ini juga pohon-pohon, burung-burung yang ada di langit, ikan-ikan yang ada di dalam air, semuanya adalah termasuk dalam al-alamin. Dan ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi. Nah, sedangkan dan juga disebutkan itu oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, salah satu ulama tabi'in. Ini pendapat ulama tentang mana al-alamin. Jadi ini berbeda pendapat dan tidak mempengaruhi apa yang kita bahas. Artinya adalah siapapun selain Allah, sebagaimana kata para ulama mengatakan ini kullu ma siwallahi faqul alam. Segala sesuatu yang selain Allah, aras adalah alam, malaikat adalah alam, jin adalah alam. Semua segala sesuatu selain Allah, maka dia termasuk kepada al-alamin. Maka di sini maknanya adalah segala sesuatu, maka Rabbnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sedikit Bapak Ibu rahmatullah Allah SWT, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini sudah kita bahas maknanya kemarin, dan bisa kita rujuk juga ke dalam artikel yang sudah saya bagikan. Kemarin sudah dibagikan oleh Saudara Hadis. Dan ini kita tambahkan sedikit. Kenapa kok diulang? Kenapa kok diulang? Maka ini menjadi alasan bagi kelompok yang mengatakan atau bagi mazhab yang mengatakan bahwa alhamdulillahirabbil alamin itu adalah sebagai sebagai ayat yang kedua, ayat yang pertama, mereka mengatakan bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim ini sudah disebutkan, berarti yang di atas itu bukan Al-Fatihah. Kenapa? Karena kalau seandainya Bismillahirrahmanirrahim ada Ar-Rahman Ar-Rahim, di sini juga Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa ada pengulangan? Dan ini menurut mereka ini bukan usul Al-Quran.
Bukan manhaj Al-Quran mengulang sesuatu yang sama tanpa ada makna. Dan ini sudah dibantah oleh para ulama yang mengatakan bahwa Bismillah adalah awal dari surat Al-Fatihah. Bantahannya bahwa di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang diulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya fabi'ayyi a'la'i rabbikuma tukadziban. Di antaranya juga walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Banyak ayat-ayat yang diulang dalam Al-Quran. Bahkan di dalam suratnya kita mungkin semuanya apa? Ayat-ayat toleransi. Siapa yang tahu ayat toleransi? Surat toleransi pendek aja suratnya. Disunahkan kita membacanya ketika kita sholat fajar sebelum sholat subuh. Rakaat pertama itu sunnahnya yang kita baca. Dan itu yang didawamkan oleh baginda Rasulullah. Qul ya ayyuhal kafirun. Di situ ada yang diulang kan? Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu. Sama kan? Sama. Diulang juga pada Allah SWT. Jadi ketika dikatakan bahwa adanya Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah sebagai bukti bahwa Bismillah bukan daripada Al-Fatihah, ini terbantahkan dengan sendirinya dari ayat Al-Quran sendiri. Nah, jadi itu Pak, untuk sementara saya kira cukup. Seandainya kalau seandainya hari ini kita diskusikan, saya kira satu pertanyaan Assalamualaikum. Ustaz, kalau asbabun nuzulnya surat Al-Fatihah seperti apa ya ceritanya? Asbabun nuzul surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ini turunnya itu di Mekah. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih bahwa ketika Jibril alaihissalam bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba pintu langit terbuka. Jibril mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini adalah malaikat yang diutus khusus oleh Allah SWT untuk menurunkan surat Al-Fatihah. Ini peristiwanya. Jadi itu disebut sebagai bukan asbabun nuzul, tapi sebagai peristiwa yang terjadi ketika turunnya surat Al-Fatihah. Cuma di sini harus kita garis bawahi, ketika kita membaca ayat Al-Quran atau ketika kita membahas suatu surat dari Al-Quran dan mengaitkannya dengan asbabun nuzul, kita harus paham mayoritas daripada Al-Quran atau daripada ayat dari Al-Quran itu tidak ada asbabun nuzulnya kecuali kehendak dan keinginan Allah untuk memberikan petunjuk bagi manusia. Maksudnya apa? Tidak semua ayat Al-Quran itu ada peristiwa yang latar belakanginya. Ketika terjadi seperti di dalam surat An-Nur, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Sesungguhnya orang-orang yang datang membawa berita bohong tentang Siti Aisyah itu adalah segolongan dari kalian. Jadi suatu ketika Siti Aisyah, bunda kita, dituduh oleh orang munafik melakukan tindakan zina. Sampai Siti Aisyah jatuh sakit, sampai terjadi suasana yang sangat luar biasa heboh di Madinah ketika itu. Bagaimana tidak heboh? Istri Rasulullah SAW mengatakan berbuat sehat. Aisyah betul-betul menderita. Dia pulang ke rumah bapaknya setiap hari menangis sejak dia mendapatkan berita itu. Bahkan sampai satu malam itu nggak pernah tidur. Kenapa? Ini kan beban hati. Maka ketika sudah buntu jalan, Rasulullah sudah memusyawarahkan dengan para sahabat, bertanya kepada Ali, wahai Ali, apa yang harus aku lakukan? Sampai Rasulullah bermusyawarah. Dalam hal ini ketika sudah sampai pada titik yang tidak ada solusi daripada Rasulullah. Untuk urusan siapa? Untuk urusan rumah tangga Rasulullah sendiri. Beliau sudah tidak tahu lagi bagaimana solusi dari diri beliau. Bertanya kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali memberikan isyarat, ya Rasulullah, bisa sebagai kafir. Perempuan yang lain masih banyak, ya Rasulullah. Aisyah mendengar itu. Makanya sebagian ulama sekarang menjelaskan
bahwa ini adalah salah satu penyebab kurang akrabnya antara Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah. Karena ketika terjadi masalah, Sayyidina Ali seakan-akan dia tidak membela Siti Aisyah, malah mengatakan An-Nisa Suhad. Perempuan lain masih banyak ya Rasulullah. Makanya kalau kita ditanya oleh orang, apalagi untuk masalah urusan keluarga, hati-hati. Kalau lihat istrinya Muhammad, istrinya kurang soleha, nggak usah ditanamkan. Sebenarnya istri itu ya, itu mungkin istri itu harus begini, nggak usah. Ketika ibu bertanya kepada seseorang ke orang lain tentang suaminya, memang seharusnya laki-laki itu tidak begitu kasihan kamu ya, nggak usah begitu. Usah melakukan pembelaan ataupun justifikasi atau untuk menghukum orang lain. Ambil posisi yang tengah. Ini pelajaran pada Sayyidina Ali, sehingga para ulama menyebutkan bahwa kerenggangan hubungan antara Siti Aisyah dan Sayyidina Ali adalah walaupun sebenarnya tidak juga, karena para sahabat jauh daripada sesuatu yang sifatnya dengan Rasulullah. Kemudian ditanya kepada Zaid bin Harithah yang senantiasa bersama Rasulullah, anak angkat Rasulullah. Zaid bin Harithah mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak tahu ngomong apa ya Rasulullah. Yang saya tahu dari dia itu adalah kebaikan ya Rasulullah. Kalau kita kan bagus ya, kalau kita sedang diadukan, kita sedang dimasalahkan, kemudian ada orang mengatakan dia tidak tahu apa-apa. Mungkin dia tahu tapi dia berusaha untuk menutupi, maka pasti akan muncul rasa kasih sayang yang berbeda. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Zaid bin Harithah. Sahabat-sahabat yang lain juga mengatakan hal yang sama. Pembantu Rasulullah namanya Barirah, yang merupakan juga pembantu Siti Aisyah, ditanya oleh Rasulullah, wahai Barirah, kamu kan selalu bersama Aisyah. Apa yang kamu lihat dari Aisyah? Ada nggak sesuatu yang curiga? Kata Barirah, ya Rasulullah, dia itu adalah seorang perempuan yang baik. Cuma masalahnya memang dia ini masih terlalu kecil ya Rasulullah. Karena ketika menunggu gandum, belum selesai ditumbuk dia sudah tertidur ya Rasulullah. Dia masih kecil, masih remaja. Tapi kalau untuk yang lain dia tidak punya punya pendapat. Nah, jadi ketika situasi ini sudah begitu, Rasulullah sudah tidak tahu lagi berbuat apa, maka beberapa waktu kemudian turunlah ayat yang kita sebutkan tadi, innal ladzina ja'u bil usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun. Sesungguhnya orang yang membawa berita bahwa itu adalah segolongan daripada kalian, jangan kalian kira itu adalah sebagai keburukan untuk kalian, tapi dia adalah kebaikan untuk kalian. Jadi di sini ada pelajaran lagi Bapak Ibu. Musibah datang, fitnah datang di tengah masyarakat, kata Allah ada kebaikannya. Memang begitu. Jadi jangan kita kira dalam setiap keburukan itu adalah keburukan aja. Pasti ada kebaikan yang Allah tentukan di dalamnya. Nah, jadi ini berkaitan dengan asbabun nuzul. Para ulama sepakat mengatakan bahwa peristiwa tadi ini adalah sebagai asbabun nuzul karena keterkaitannya langsung dengan peristiwa yang sebelumnya. Tapi tidak juga setiap ayat yang ada dalam Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya. Dan begitu juga dengan surat Al-Fatihah. Kalau peristiwa yang terjadi ketika dia turun ada di Al-Quran ulama. Tapi yang dikatakan sebagai peristiwa yang menyebabkan turunnya surat Al-Fatihah, artinya dia yang menjadi pemicu turunnya surat Al-Fatihah, itu hanyalah karena kehendak daripada Allah yang ingin menurunkan sesuatu yang istimewa untuk umat Rasulullah SAW. Sesuai dengan yang pernah kita sampaikan kemarin, bahwa Rasulullah SAW dimuliakan oleh Allah SWT dengan surat Al-Fatihah. Tidak pernah diturunkan di dalam Taurat, tidak pernah diturunkan di dalam Injil, tidak pernah diturunkan di dalam kitab-kitab sebelumnya, hanya diturunkan di dalam Al-Quran yang diturunkan kepada umat Rasulullah SAW. Jadi itu Pak ya. Termasuk juga dalam ayat-ayat yang lain. Kita perlu mengetahui asbabun nuzul hanya dalam beberapa peristiwa saja. Untuk membantu kita memahami ayat. Namun yang harus kita camkan juga, harus kita perhatikan juga ketika kita memahami suatu asbabun nuzul, ada kaidah yang sudah ditetapkan oleh para ulama bahwa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang jadi patokan situ adalah umumnya lafaz, tidak khususnya sebab. Jadi walaupun peristiwa tadi khusus untuk Siti Aisyah, tapi maknanya umum untuk seluruh umat Rasulullah SAW.
yang di dalamnya ada pengharaman, menyebarkan berita bohong dan segala macamnya. Jadi itu jawaban dari saya. Allah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sholat Al-Fatihah itu adalah salah satu rukun dalam sholat. Bagaimana jika kita bermakmum yang sholatnya itu sholat jihad, terus kemudian bacaan Al-Fatihah dari imam itu banyak kesalahan-kesalahan yang sebagai kesalahan ini. Kita misalkan alhamdulillah baca alhamdulillah kayak gitu. Bagaimana sikap kita, apakah sholat itu diterima apakah seperti apa? Kesalahan di dalam membaca ada kesalahan jali dan ada kesalahan khafi. Kalau kesalahan jali itu biasanya itu berubah makna. Seperti alhamdulillahirabbil alamin itu sudah berubah makna. Atau apalagi dia bilang alhamdulillah itu kalau hamdul atau mahada itu sudah berbeda dengan alhamdulillah. Nah, itu juga ada makna alhamdulillah itu adalah menghancurkan. Alhamdulillah tidak memuji. Maka itu sudah berbeda. Maka kalau kita bertemu dengan imam yang seperti itu, maka seperti kemarin kita mufawadah saja, biar khusyuk sholat. Kalau seandainya misalkan orang ramai misalkan kita tahu kesalahannya jali, kesalahannya fatal, merubah makna dan kita paham mana yang berubah, maka kita tidak boleh berimam kepada orang seperti itu. Maka dari itu Rasulullah mengatakan hati-hati untuk seorang imam. Rasulullah katakan apa? Al-imam dhamin wal mu'adzinu mu'taman. Imam itu adalah menjamin sah tidaknya sholat orang yang di belakang, itu jaminannya adalah imam. Maka di dalam hal ini, di dalam mazhab Syafi'i, imam diberikan beban. Kalau seandainya ada dosa ketika mereka meninggalkan sholat, artinya sholat mereka tidak sah, maka dosanya dilimpahkan kepada imam. Dia yang menjamin. Nah, sedangkan muazzin mu'taman, muazzin ini adalah pemegang amanah, selain pemegang kunci, kunci berangkas. Bukan berangkas, berarti sholat itulah berangkas yang di dalamnya mengambil karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka muazzin itu adalah amanah sebagai pemegang kunci berangkasnya. Sedangkan imam adalah penjaminnya. Maka dari itu Rasulullah mengatakan, "Falyaqumu akramukum." Hendaklah yang menjadi imam di antara kalian adalah yang paling bagus bacanya dari kalian. Jadi kalau ada di sana orang yang paling bagus bacanya, walaupun usianya masih kecil, maka dahulukan. Tapi kalau seandainya ada bacanya sama-sama bagus, maka dahulukan yang lebih tua usia. Kemudian usia mereka sama-sama, tapi ada yang dahulu masuk Islam atau hijrahnya lebih dahulu, yang satu hijrahnya agak belakangan, dahulukan yang hijrahnya lebih dahulu. Nah, jadi ini ada urutannya di tengah para ulama. Ada urutan begitu. Jadi kalau sifatnya seperti itu, maka kita lihat kalau kesalahannya adalah jali, maka tidak apa-apa kita mufawadah. Daripada kita salah tapi kita tidak merasa salah kita itu sah. Nah, kecuali kalau kesalahannya adalah kesalahan khafi. Kesalahan khafi ya debunya kurang, panjangnya kurang, maka tetaplah kita beriman kepada dia. Apalagi kalau seandainya semua standar bacaannya yang ada di antara yang ada itu adalah sama atau mirip-mirip 11-12 itu, maka tetap saja bermakmum kepada dia. Allah bisa. Yang barangkali demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat kita semua. Allah semakin pahamkan kita. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita bahas tentang sifat yang ketiga. Jadi di dalam surat Al-Fatihah disebutkan ada 4 sifat Allah SWT. Pertama nama Allah itu lafzul jalal. Kemudian ada Rabbul Alamin sifat yang pertama. Kemudian Ar-Rahman sifat yang kedua, Ar-Rahim sifat yang ketiga, kemudian Malik yaumiddin. Sifat pertama Rabbul Alamin, kedua Ar-Rahman Ar-Rahim, kemudian Ar-Rahim. Kita anggap sudah cukup. Insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya kita bahas
bahas lagi sifat Allah yang berikutnya, Malik Yaumiddin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, memberikan kita kemudahan dan karunia terus disempurnakan. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.